Hai. Halo. Halo. Kita temanya apa sih Mas ya? Tema musim dingin kayaknya. Oke, karena ini musim hujan dan rekaman diambil saat dingin-dinginnya, jadi kita berdua pakai jaket. Untuk mengawali ibadah pagi ini, kita mau pujikan lagu Selamat Pagi Bapak. Nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerahmu selama tahun. Kita pujikan lagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerahmu selama Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu menyertai kami. Tuhan juga kiranya menyertai sekolah minggu kami. Tuhan hadir bersama kami di sini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, walaupun dingin, kita mau menjaga tubuh kita tetap hangat. Karena ini pagi-pagi, kita mau pujikan lagu Serangnya Nyenar. Menyunarkan timurnya, anginnya ditawa gerang, manungin konten ono ing wit kita, kewane nyentuh ono ing pasukatan,
Shalom anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini Ibu Marita akan mengajar sekolah minggu buat anak-anak semua. Kalian sehat-sehat semua ya di rumah, dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Tuhan Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa, karena pada pagi hari ini anak-anak-Mu yang saat ini sedang mendengarkan firman-Mu, kiranya Bapa mau hadir tengah-tengah mereka yang pada saat ini mereka sedang berada di rumah. Kiranya Bapa jaga kesehatan mereka. Bapa mau hadir tengah-tengah mereka. Bapa mau buka hati dan pikiran mereka untuk siap mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Doa yang tiada sempurna ini hanya kami naikkan hanya melalui perantaraan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada pagi hari ini Ibu Marita akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Untuk anak-anak yang sudah bisa membaca, kalian bisa menyimak dan membuka Alkitab kalian masing-masing di rumah. Dan untuk anak-anakku sekalian yang belum bisa membaca, kiranya kalian bisa mendengarkan dan menyimak firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita buka Injil Lukas 4 ayat 21 sampai dengan 30. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri, tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita mendengarkan cerita dari Ibu Marita ya. Pada suatu hari ada seorang anak bersama ibunya yang pergi ke toko. Anak itu bernama Lala. Lala pergi bersama ibunya karena ibunya akan membeli barang-barang kebutuhan rumah seperti sabun, seperti pasta gigi, gula, beras, dan Lala diajak oleh ibunya. Kemudian
Sesampainya di toko, Lala berkata kepada ibunya, "Ibu, aku mau es krim." Kemudian jawab ibunya bagaimana? "Jangan nak, kamu masih flu, masih batuk. Jangan minum es krim dulu." Kemudian, apakah Lala diam saja? Tidak ya adik-adik semua, karena Lala merengek minta kepada ibunya untuk dibelikan es krim. Kemudian dia menangis, menangis. Mungkin anak-anak sekalian kalau pas diajak ibu ke toko, melihat es krim minta, tapi ibu tidak memberi dengan alasan kalian masih batuk, masih flu, sehingga tidak diperbolehkan ibu untuk minum es krim karena nanti sakitnya malah bertambah parah. Karena Lala merengek terus, akhirnya si ibu membelikan Lala apa adik-adik semua? Susu ya. Kalian semua pasti suka susu ya, sebagai pengganti es krim, sehingga Lala diam, dia tidak menangis lagi ya. Dia mau menerima susu dari ibunya dan meminumnya. Sehingga di sini dari cerita Lala yang dia mau menerima ya, mungkin dia merasa kecewa karena ibunya tidak menuruti apa yang dia minta ya. Dia minta ingin es krim, tapi ibunya melarang karena dia sedang batuk. Tapi kemudian ibunya membelikan dia susu. Tetapi Lala tidak menolak ya. Dia tetap dengan senang hati menerima pemberian ibunya sebagai pengganti es krim tadi. Kemudian apakah anak-anak sekalian pernah merasa kecewa seperti yang dirasakan Lala? Pasti semua pernah merasakan ya. Karena mungkin apa yang kita minta tidak sesuai apa yang kita harapkan. Misalnya kita butuh sepatu atau butuh sepeda mungkin, tetapi orang tua kita memberi alasan, nanti saja kalau kamu sudah naik kelas atau mungkin mendapat nilai yang bagus, tidak harus sekarang. Dengan cerita seperti di atas tadi, apakah kalian kemudian marah, menangis kepada ibu, kepada orang tua kita yang tidak memberi sesuatu yang kita minta? Tidak ya, karena di sini dari cerita Tuhan Yesus tadi, Tuhan Yesus juga merasa kecewa ya. Dia memulai pelayanannya di Nazaret, yang saat itu Yesus di sinagoge pada hari Sabat membaca kitab Nabi Yesaya. Tetapi orang-orang di Nazaret itu meragukan Yesus sebagai Mesias yang diurapi oleh Allah. Bahkan Yesus pada waktu itu diusir dari Nazaret. Yesus mungkin merasa kecewa karena tidak sesuai apa yang dia harapkan. Dia berharap orang-orang di Nazaret mau menerima dia, tetapi kenyataannya mereka malah mengusir. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah Tuhan Yesus kemudian marah kepada orang-orang di sana? Tidak ya anak-anakku sekalian. Yesus tidak marah sama sekali. Yesus justru dengan sikap yang tenang, tetap tenang, dia memberikan pemahaman bagi orang-orang Nazaret. Demikian juga kita sebagai anak Tuhan, kita harus tidak merasa kecewa, marah apabila kita tidak permintaan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sebagai anak-anak Tuhan,
kita harus merasa tetap tenang seperti yang Tuhan Yesus contohkan. Dia tidak pernah merasa marah, kecewa, meskipun orang-orang di sekitarnya membuat Tuhan Yesus merasa kecewa. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya anak-anak bisa memahaminya dan mencontoh sikap dari Tuhan Yesus yang dia tetap tenang dalam menghadapi segala macam keadaan, situasi yang sedang dihadapinya meskipun tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan berkat, memberikan suatu masukan bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan agar senantiasa bisa tetap tenang dalam menghadapi segala macam keadaan. Kemudian ayat mas kita pada pagi hari ini diambil dari Lukas 4 ayat yang ke-24b. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini dapat disimpulkan bahwa Yesus tidak sakit hati apalagi marah ketika diusir. Terima kasih kalian sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada pembawa firman atas firman-Nya. Untuk menanggapi firman Tuhan, kita mengujikan lagi semua baik. So
bangsa diberkahi. Hatiku ayam kekal, hatiku ayam kekal, kabehku Gusti Yesus kamar ini. Sajeke aku dari Gusti, uripku bangsa diberkahi. Hatiku ayam kekal, hatiku ayam kekal, kabehku Gusti Yesus kamar ini. Matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur nuwun. Matur nuwun, Gusti Yesus kula matur Sudah. Selamat hari Minggu anak-anak. Adik-adik,